Halo Sobat BTS, di film kali ini kita akan menceritakan serial dari Bobo Boy Season 1 yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Serial animasi ini menceritakan tentang Bobo Boy, seorang anak yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi makhluk asing yang ingin menyerang bumi. Bersama dengan keempat temannya, Ying, Yaya, Gopal, dan Feng, mereka berusaha menghalangi alien berkepala kotak dan berwarna hijau yang bernama Adudu, yang datang ke bumi bersama dengan prop dan komputer yang menginginkan biji coklat agar bisa menaklukkan bumi. Oke baiklah, langsung saja yuk kita ke alur ceritanya ya. Di film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kereta dari Kuala Lumpur menuju ke Pulau Rintis. Di dalam kereta ada Bobo Boy yang berencana mengunjungi rumah kakeknya yang tinggal di kota Pulau Rintis. Sementara itu di peron stasiun kota Pulau Rintis terlihat Tok Alba yang tengah menunggu kedatangan cucu kesayangannya itu. Dan akhirnya kereta yang ditumpangi Bobo Boy pun sampai. Mereka berdua yang sudah lama tak bertemu pun melepas rindu dengan saling berpelukan. Tapi ternyata keduanya salah memeluk orang karena saking lamanya tak bertemu. Tok Alba jadi agak sedikit pangling dengan cucunya itu. Begitupun sebaliknya, Bobo Boy juga sampai salah mengenali orang yang ternyata bukan kakeknya. Bobo Boy! Atuk! Dah besar dah cucu Atuk ni. Oi, bertua punya cucu. Kau peluk siapa tu? Alah, Atuk tak apa. Dah tua. Setelah drama itu, Bobo Boy dan Tok Alba bergegas menuju rumah Tok Alba. Di tempat lain di ruang angkasa, terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh alien jahat bernama Adudu. Terlihat komputer memberikan informasi kepada Adudu tentang sebuah energi yang sangat kuat yang ada di planet bumi, yaitu energi coklat. Adudu dan pengikut setianya yang bernama Prop pun berencana menyerang bumi dan mengambil kekuatan itu. Komputer, cari maklumat tentang koko di bumi. Kita kembali lagi ke bumi yuk. Tok Alba dan Bobo Boy pun akhirnya sampai di kediaman Tok Alba. Di sana Bobo Boy meledik rumah kakeknya yang sudah kuno seperti kakeknya. Lalu Bobo Boy diantar ke kamarnya oleh Tok Alba. Bobo Boy pun sangat senang dan berterima kasih kepada Tok Alba karena sudah menyiapkan kamar yang sangat keren. Ketika Bobo Boy melihat keluar jendela, dia pun sangat terpukau dengan keindahan pemandangan dari sana. Karena letih setelah perjalanan, Bobo Boy pun langsung tertidur di sana. Keesokan paginya, Bobo Boy mencari-cari kakeknya yang sudah tak berada di rumah. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah pesan yang tertempel di kulkas, yang mana Bobo Boy disuruh untuk menemui kakeknya di kedai Tok Alba. Tok Alba pun menuliskan pesan untuk mengunci pintu dan memberi petunjuk rute untuk ke kedainya. Saat akan keluar rumah, tiba-tiba muncul Yaya dan memperkenalkan dirinya. Karena Bobo Boy berniat untuk ke kedai Tok Alba, di sini Yaya pun bermaksud memberitahu jalan ke sana. Namun Bobo Boy menolaknya karena Tok Alba sudah menuliskannya di kertas pesan itu. Dan perjalanan Bobo Boy ke kedai Tok Alba pun dimulai. Dia berjalan menuruni tangga, melewat kebun karet dan menyusuri pantai. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya sampailah Bobo Boy ke kedai kakeknya. Bobo Boy pun merasa kasihan pada kakeknya yang harus berjalan jauh setiap hari untuk ke kedai itu. Tok Alba hanya tersenyum dan menunjuk rumahnya, yang ternyata ada di sebelah kedainya itu. Ternyata Tok Alba mengerjain Bobo Boy dan seketika dia pun terbaring lemas di depan Tok Alba. Tak lama setelah itu datang Yaya, Ying dan juga Gopal dan mereka pun saling berkenalan di sana. Di sisi lain, Adudu mendapat laporan dari Prop yang mengatakan jika manusia bumi memasak dan memakan makhluk berwarna hijau seperti dirinya, yang seketika itu membuat Adudu ketakutan. Lalu Adudu merencanakan penyerangan dengan menggunakan Sfera Kuasa. Namun, Sfera Kuasa membutuhkan energi tingkat tinggi untuk mengaktifkannya, yang akhirnya Adudu memerintahkan Prop untuk mencari energi coklat yang ada di bumi. Kini Prop sudah berada di kedai Tok Alba yang sedang dijaga oleh Bobo Boy. Prop pun berhasil mencuri 1 kaleng coklat dari sana. Namun saat bersembunyi, tiba-tiba Prop melihat sebuah video yang memperlihatkan manusia juga memakan terung yang berwarna ungu sama seperti dirinya. Hal itu membuat Prop ketakutan dan lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Sementara Bobo Boy yang melihat Prop berlari sambil membawa kaleng coklat dari kedainya, berusaha mengejar Prop hingga masuk ke pesawat ruang angkasa Adudu.
Adudu yang sudah mendapatkan coklat bergegas ke ruang senjata untuk mengaktifkan Power Spera dengan energi coklat itu. Namun perlu waktu hingga Power Spera aktif sepenuhnya. Karena Adudu ingin melihat kekuatan dari coklat itu saat ini juga, Adudu pun mencoba kekuatan coklat itu pada Prop. Lalu ia pun memerintahkan komputer untuk memasukkan coklat ke dalam tubuh Prop. Sementara itu Boboiboy yang bersembunyi di lubang ventilasi udara di sana melihat dan mendengarkan semua rencana mereka, dan Boboiboy pun bertekad untuk menghentikan mereka. Di sisi lain, Prop yang tadi memakan coklat mendapatkan peningkatan kekuatan, membuatnya semakin kuat dan berubah menjadi Super Prop. Di ruang senjata, Boboiboy mengambil kaleng coklat yang tertinggal di sana dan berencana mengembalikannya ke kedai Toaba. Tiba-tiba, Power Spera telah aktif dan menganggap Boboiboy sebagai tuannya. Power Spera itu pun mengikuti Boboiboy. Saat akan keluar dari pesawat, Boboiboy ketahuan oleh Adudu dan Prop. Boboiboy pun segera melarikan diri dan dikejar oleh mereka. Tutup pintu masuk! Akhirnya, Boboiboy berhasil keluar dari pesawat dan mengembalikan kaleng coklat yang tadi sempat dicuri oleh Prop kepada Toaba. Boboiboy menerangkan ke kakeknya bahwa tadi coklatnya dicuri oleh makhluk asing, namun Toaba tak memperdulikannya. Di bawah meja kedai, Power Spera itu pun mengikuti Boboiboy sampai di sana. Dia merubah dirinya menjadi bola dan membuang bola milik Boboiboy. Di kamarnya, Boboiboy sedih karena Toaba tak mempercayainya. Dia pun curhat ke bolanya. Namun tiba-tiba bolanya berubah menjadi sebuah robot berwarna kuning. Dialah Ochobot. Ochobot yang menganggap kalau Boboiboy lah yang telah mengaktifkannya, memberikan sebuah gelang kekuatan kepada Boboiboy. Kini Boboiboy mempunyai kekuatan elemental dan tanpa sengaja, Boboiboy menggunakan beberapa dari kekuatannya. Keesokan paginya, Boboiboy dibantu oleh Ochobot berlatih menggunakan kekuatan elementalnya di halaman rumah Toaba. Di sisi lain, Adudu mengirimkan pasukan robot untuk mencari dan menangkap Boboiboy dan Ochobot. Setelah berhasil mengendalikan kekuatannya, Boboiboy pun memberitahu teman-temannya kalau dia sekarang punya kekuatan dan jadi superhero. Tapi teman-temannya tak ada yang percaya dan malah menertawakannya. Namun tiba-tiba muncul Adudu yang ingin merebut Ochobot kembali. Dan sekaranglah saatnya Boboiboy membuktikan kekuatannya kepada teman-temannya. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya Boboiboy berhasil ditangkap oleh Adudu dan membuat mereka semua tak tahu harus bagaimana. Di tengah kebingungan mereka, Ochobot memberi Ying, Yaya, dan Gopal kekuatan untuk menyelamatkan Boboiboy. Setelah itu, mereka pun bekerja sama menyelamatkan Boboiboy. Kini, Yaya punya kekuatan terbang dan tenaga super, dan Ying dengan kecepatan supernya. Sementara Gopal, dia belum tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Gopal yang berusaha mengeluarkan kekuatannya malah ditangkap oleh Prop. Tak hanya itu, Ying dan Yaya pun berhasil ditangkap oleh Prop. Dan akhirnya Boboiboy mengeluarkan kekuatan terbesarnya, yakni kuasa 3, dan membuatnya menjadi 3 dengan kekuatan elemental yang dimilikinya. Akhirnya Adudu dan Prop kalah dan kabur menggunakan pesawatnya. Dan kini, Boboiboy dan teman-temannya telah menjadi superhero dengan kekuatan yang dimilikinya. Kecuali Gopal ya, yang hingga saat sekarang belum tahu apa kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu, Adudu memerintahkan robot-robotnya untuk mengumpulkan coklat lagi. Namun semua coklat yang dikumpulkan tak mempunyai kekuatan yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi, Adudu kembali memerintahkan pasukannya untuk mencuri coklat dari kedai Toaba lagi. Boboiboy dan teman-temannya berkumpul di taman dan memesan pizza, lalu makan bersama, hingga ada yang butuh pertolongan karena ada pencuri. Gopal pun pergi untuk menolongnya, dengan harapan kekuatan itu akan muncul saat dia memberikan pertolongan ke orang lain. Bukannya mengetahui kekuatannya, dia malah kembali dengan kondisi yang babak belur. Ada-ada aja ya Gopal ya. Tak lama setelah itu, terdengar Toaba yang berteriak minta tolong. Ternyata pasukan robot Adudu telah sampai di kedai Toaba dan akan mencuri coklat di sana. Boboiboy dan yang lain berusaha menghentikan mereka dan pertempuran pun terjadi. Sementara itu, Ochobot pun membantu untuk menyembunyikan coklat-coklat yang ada di kedai Toaba. Saat itu, masih ada satu kaleng coklat yang tersisa dan akan diambil oleh salah satu robot. Namun datang Ying dan membawa lari kaleng coklat itu. Saat sedang berlari dengan kecepatan penuh, Ying bersin dan tiba-tiba ia melambat. Ternyata Ying akan kehilangan kekuatannya kalau dia bersin dan kekuatannya akan kembali jika dia bersin lagi.
Akhirnya para robot berhasil dikalahkan oleh mereka dan kembali ke pesawat. Toaba yang melihat aksi Boboiboy dan teman-temannya pun tak percaya dan jatuh pingsan. Keesokan harinya Boboiboy menjelaskan kepada Toaba tentang semua yang telah terjadi dan memberitahukannya kalau sekarang Boboiboy dan teman-temannya memiliki kekuatan super. Di dalam pesawat, Adudu sedang mengawasi Boboiboy yang sedang bermain bola di lapangan. Lalu dia mendapat laporan dari komputer bahwa robot penyerang yang bernama Monster Ganda sudah siap. Lalu Adudu pun mengirimkan robot itu untuk menyerang Boboiboy. Di bawah sana tiba-tiba datang Gopal menghampiri Boboiboy yang sedang bermain bola sendiri. Hingga saat ini, Gopal belum tahu apa kekuatan yang dimilikinya. Jadi dia bermaksud meminta bantuan kepada Boboiboy untuk menemukan kekuatannya. Mereka berusaha menemukan dengan bermain bola. Namun saat Gopal menendang bola, Prop yang bersembunyi di balik pohon menembak bola itu sehingga terpental ke tempat pembuangan sampah. Bukannya mengambil bola itu, Gopal malah pergi. Sehingga Boboiboy pun pergi sendiri untuk mengambil bola itu. Saat sedang berusaha mengambil bola, tiba-tiba muncul seekor monster dari kubangan. Dan dialah Monster Ganda. Dengan mudahnya Boboiboy berhasil mengalahkan monster itu. Namun ternyata monster itu akan menjadi ganda saat dikalahkan. Boboiboy pun menghadapi 2 monster, lalu 4 monster, hingga akhirnya Boboiboy harus berhadapan dengan puluhan monster ganda. Tapi ternyata setiap pembelahan, monster itu terus mengecil. Jadi puluhan monster yang Boboiboy hadapi itu hanyalah monster mini. Boboiboy yang menganggap monster mini ini tak berbahaya, dia pun melepaskannya. Mengetahui kalau dia telah gagal mengalahkan Boboiboy, Adudu merencanakan penculikan kepada teman-teman Boboiboy. Boboiboy yang mengetahui rencana itu dari monster mini tadi, langsung bergegas untuk menyelamatkan teman-temannya. Saat sedang mencari Gopal, Boboiboy melihat Prop yang terbang dan berhasil menculik Ying. Akhirnya Boboiboy menemukan Gopal yang sampai sekarang masih berusaha menemukan kekuatannya. Lalu dia menceritakan semuanya ke Gopal dan kemudian mereka berdua pun mencari Yaya. Karena target berikutnya adalah Yaya. Di sisi lain, Yaya bertemu dengan Prop di jalan yang menyamar menjadi ibu-ibu yang akan membeli kuenya. Namun penyamaran terbongkar dan Yaya pun menendang Prop hingga terpental jauh. Karena Prop gagal, Adudu pun mengejar Yaya dengan pesawatnya. Yaya pun kabur dengan terbang dan menangkis semua serangan dari Adudu. Namun setelah pengejaran itu, Yaya pun akhirnya tertangkap oleh Adudu. Lalu Boboiboy dan Gopal pergi ke kedai Toaba untuk meminta saran pada Toaba. Toaba punya rencana dengan cara membiarkan Gopal tertangkap. Dan saat dia sudah masuk, dia harus membukakan pintu pesawat untuk Boboiboy. Namun Gopal malah disekap di sebuah ruangan dan Boboiboy harus berusaha sendiri untuk masuk ke dalam pesawat. Dan akhirnya Boboiboy pun berhasil memasuki pesawat itu. Adudu berencana untuk merebut kekuatan dari Gopal. Namun sebelum itu, mereka mencari tahu dulu apa kekuatan yang dimiliki Gopal. Mereka menyerang Gopal dengan gergaji mesin. Dan dengan tak sengaja, Gopal mengubahnya menjadi pizza. Saat Adudu melemparkan sebuah bom di hadapan Gopal, lagi-lagi nih, Gopal berhasil merubahnya menjadi coklat. Hebat ya Gopal ya. Gopal pun sadar dengan kekuatannya sekarang, yaitu dia bisa merubah semua benda menjadi makanan. Lalu Adudu pun berencana memusnahkan Gopal dan kekuatannya dengan menembaki Gopal dengan roket. Dan tiba-tiba Gopal pun merubah semua serangan itu jadi permen. Manis banget ya permennya. Di sisi lain, Boboiboy pun berhasil menyelamatkan Ying dan Yaya. Akhirnya Boboiboy pun bisa berkumpul bersama teman-temannya lagi. Saat mereka akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba sebuah alat dari Adudu bergerak untuk menggepengkan mereka di tempat itu. Lalu Yaya mencoba menahan benda itu dengan kekuatannya. Saat kebingungan dan Yaya hampir tidak bisa menahannya, Gopal mengubah dinding ruangan itu menjadi coklat. Boboiboy, Gopal, dan Ying pun mulai memakannya. Yam yam yam, enaknya. Namun karena coklat itu terlalu tebal, mereka tak sanggup menghabiskannya. Hingga tanpa diduga, datang para monster mini untuk membantu mereka. Monster mini ini sangat berterima kasih kepada Boboiboy karena telah membiarkan mereka pergi kala itu. Dan mereka semua pun mulai memakan coklat itu. Hingga akhirnya Boboiboy dan teman-temannya berhasil keluar dari ruangan itu berkat lubang yang telah dibuat para monster mini itu. Sekarang mereka berada di depan pintu darurat pesawat. Saat akan keluar, tiba-tiba Adudu mengeluarkan gas tidur. Lalu Boboiboy menyedot semua gas itu dan membuangnya ke ventilasi udara yang menuju ke ruangan Adudu. Prop pun tertidur karena menghirup gas itu. Begitu juga dengan Boboiboy yang tadi sudah banyak menghirup gas tidur. Lalu lagi-lagi nih, Adudu mengeluarkan persenjataannya untuk menyerang mereka. Dan lagi-lagi juga, Gopal mengubah benda yang ada di sana menjadi makanan.
Sekarang sebagian besar sisi pesawat berhasil dirubah menjadi makanan, sehingga pesawat itu pun tak bisa bergerak dan akan terjatuh. Boboiboy dan yang lainnya pun harus melompat dari pintu untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya mereka semua selamat dan berterima kasih kepada monster mini yang sudah menyelamatkan mereka. Sementara Adudu dengan komputernya berusaha mengubah pesawatnya menjadi mesin lagi. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan serial Boboiboy musim 1. Besok kita lanjut lagi ya teman-teman. Ditunggu untuk kelanjutan kisah selanjutnya. Bye!